Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zakhratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa adqa. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di mimbar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berbunyi, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftah alaikum min zakhratad dunya wa zinatuha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah peninggalanku ialah dibukakannya bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat dan hadis tersebut di atas, kehidupan dunia ini diibaratkan sebagai bunga. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan antara dunia dan bunga sehingga bunga dijadikan sebagai simpel kehidupan dunia? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya adalah dapat kita telaah alon-alon. Ketika suatu tanaman yang hendak mengeluarkan buahnya biasanya diawali dengan kemunculan bunga. Kadangkala bunga itu terlihat indah dan di saat lain terlihat begitu sangat menawan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang memandangnya berhasrat untuk memetiknya dan dibawanya pergi. Namun tahukah kita, sekiranya bunga tadi benar-benar dipetik sebelum berubah menjadi buah, ternyata tidak akan berapa lama kemudian akan segera layu dan pada akhirnya akan dicampakkan oleh sang pemetiknya. Memang jika masih berada di tangkai terlihat begitu mempesona, namun jika diambil saat itu juga, maka yang terjadi adalah malah justru menjadi layu, tak tahan lama. Berbeda ceritanya jika kita biarkan bunga itu terus berada di tangkainya sedikit agak lebih lama, tentu bunga tersebut akan berubah menjadi buah yang tidak saja indah dan menyejukkan pandangan jika dilihat, akan tetapi juga dapat dikonsumsi. Dan gambaran dunia pun dapat dipastikan sebagaimana kisah bunga tadi. Kehidupan dunia itu terlihat begitu indah menawan di mata siapa saja yang melihat dan memandangnya. Tahta, jabatan, wanita, keturunan, harta, denda, banda, dan seterusnya. Keseluruhannya itu nampak begitu menggoda dan membuai normalnya jiwa manusia. Dan manusia tergoda dan berhasrat untuk menggapai dan menikmatinya. Akan tetapi sungguh segala yang terlihat indah di mata itu sejatinya akan jauh lebih indah jika ditunggu sebentar saja nanti ketika datang kampung kekekalan di akhirat. Adapun orang-orang yang terlena dan tergoda sehingga tak dapat menahan kecuali memetik dan menikmatinya, sungguh cepat ataupun lambat segala sesuatu yang dinikmatinya itu akan layu dan nampak suram
dan bencana yang sangat mencekam. Demikianlah Allah menguji para hamba-hambanya agar dapat terlihat mana di antara mereka yang benar-benar jujur dan taat mematuhi segala titahnya, dan mana di antara mereka yang terburu-buru menikmati keindahan sebelum datangnya waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa dunia itu laksana surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena di dunia itu dipenuhi aturan-aturan yang sama sekali tak boleh diterjang. Ada halal, haram, ada perintah dan larangan, ada ini dan ada itu. Kerap kali untuk menjalankan suatu perintah harus meninggalkan beberapa perkara yang nampak indah, dan di saat tertentu harus menelan rasa pahit. Seluruh perintah ini hanya akan dilaksanakan oleh orang-orang mukmin karena mereka bersabar dan yakin bahwa kehidupan sebenarnya yang terdapat berbagai kenikmatan hanya akan ada di akhirat. Di dunia bukanlah tempat berfoya-foya, leyeh-leyeh. Bukan. Begitulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.